Selamat pagi, mohon izin Komandan. Mengganggu waktunya, siap. Ya. Gimana, San? Siap, mohon izin Komandan. Ini adalah sesuatu yang menurut kami sangat menarik. Ya. Dan ide-ide kreatif seperti ini tidak dimiliki oleh satuan-satuan lain, sehingga kita ketahui bersama bahwasanya greenhouse melon ini hanya dimiliki oleh Kodim 1013. Ya. Sehingga ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat luas, termasuk di lingkup militer, Komandan. Maka dari itu kami mohon izin untuk sedikit bertanya tentang bagaimana proses melon ini, Komandan, dari mulai tumbuh sampai dengan seperti ini, Komandan. Karena yang kita ketahui bahwasanya media melon hanya ditanam di media tanah, Komandan, dan ini sangat menarik menurut kami, Komandan. Mungkin bisa dijelaskan, Komandan, seperti apa prosesnya, Komandan. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Bendim ya. Siap. San, terima kasih. Memang ini sesuatu hal yang menarik. Ini sebenarnya ide ini saya ambil dari teman saya, jadi bukan ide saya sendiri. Oh, siap, Komandan. Jadi saya punya teman di Jakarta, Bang Ismail Fahmi. Ya. Dia memiliki sebuah konsep juga greenhouse. Dia bangun sebuah greenhouse di rumahnya di Jakarta. Siap. Dengan menggunakan melon juga, dari proses melon. Siap. Waktu itu saya sempat belajar sebelum saya menjadi dandim, dan terbentuklah ide bahwa pada saat nanti saya dandim, saya coba akan mengeksplor tentang ide melon ini. Siap. Nah, sehingga pada saat saya jadi dandim, saya berkomunikasi ke beliau, minta izin ke beliau, dan membuat modifikasi melon. Kalau beliau menggunakan box lebih kecil. Siap. Ini saya membuat, kebetulan ini tandonnya sebenarnya dari barang bekas ya. Siap, Ini dari barang bekas, dari bekas kimia, maksud kimia yang digunakan oleh perusahaan. Siap. Sehingga saya manfaatkan, jadi mengefisiensi biaya. Jadi saya minta dan mereka ngasih, tapi sebelum kita bersihkan dulu. Nah, Siap, inilah saya jadikan sebagai media untuk greenhouse melon ini. Siap. Jadi untuk bibitnya kita datangkan dari Jakarta, kita pesan lewat online. Ide ini juga berawal sebenarnya dari di mana kondisi tanah di Moratewe ini pH-nya tinggi. Siap, betul sekali. Nah, sehingga kalau kita menanam tanaman itu susah. Siap. Kita harus menghampar dulu kapur untuk menetralisir. Nah, sehingga dari background itulah saya punya inisiatif membangun sebuah greenhouse yang tidak memanfaatkan tanah, karena tanahnya kan sulit, pH-nya tinggi ya. Betul. Nah, tapi dengan adanya greenhouse ini saya memanfaatkan media air. Siap. Kita coba, memang ini tanaman melon yang kedua. Yang pertama Siap. kami gagal. Oh, siap, Ya, Komandan. jadi memang ada proses kegagalan, Siap. San. Jadi ada proses kegagalan. Kita sempat gagal. Kemudian yang kedua, alhamdulillah berhasil. Siap. Ini sudah bisa dilihat. Siap, luar biasa, Komandan. Jadi yang perlu juga kawan-kawan masyarakat tahu bahwa umumnya kalau nanam melon di tanah, Siap. itu hanya biasanya hidup buah cuma tiga Siap. buah, dan biasanya yang berhasil dipanen itu hanya satu. Siap. Nah, dengan melon ini, jadi satu pohon ini bisa sampai 10, bahkan bisa lebih. Karena kalau di masyarakat selesai panen langsung ditebang, Siap, cabut, betul. ditanam lagi yang baru. Siap. Kalau ini tidak, selama makanannya ada di dalam tong, Siap. berjalan terus. Kebetulan makanan ini kami menggunakan pupuk organik AB Mix. Siap. AB Mix ini yang digunakan oleh tanam, jadi tanamannya sangat sehat. Siap. Jadi itu yang kita gunakan, sehingga alhamdulillah bisa berjalan. Jadi setelah kita panen nanti ini, dia masih tetap tidak kita potong. Jadi bisa sampai dengan, mungkin bisa sampai 20, 40 satu pohon. Luar biasa. Siap. Jadi seperti itu. Siap. Jadi, nah, dalam proses ini juga ya kalau dibilang bagaimana Komandan tentang proses pembangunannya ini, ya lumayan kita bangun dulu, karena ini kan terbuat dari baja ringan ya. Siap. Ya, memang ada biaya yang harus dikeluarkan. Terus atapnya untuk menyerap matahari ini kan menggunakan plastik UIV, jadi untuk menyerap matahari. Siap. Terus yang ini ya kami nggak beli ini, cuman pipanya kita beli, kita buat semacam inilah pemanfaatan bahan-bahan yang ada. Siap. Nah, prosesnya ada penyemaian, ya, kita semai bibitnya, kemudian dalam proses ini juga
ada nanti kita ruangan ini harus steril ya, harus disemprot, Siap. itu disemprot. Nah, karena namanya greenhouse, salah satu musuh dari tanaman ini adalah binatang-binatang Oh, yang betul seperti sekali. lalat buah, Siap. kemudian ada juga yang binatang penggeret daun. Siap. Nah, itu banyak. Nah, ini kenapa dia harus Tertutup dalam seperti ini, greenhouse Komandan. tertutup. Siap. Makanya ini sangat steril. Tapi walaupun begitu tetap ada binatang yang masuk. Makanya kita harus ada sterilisasi. Siap. Di samping itu nanti ada juga yang anggota yang sudah kita latih, Siap. dia nyemprot ini tanaman. Tanaman ini ya biasa kalau ruangannya sudah steril, tapi terkadang juga ada binatang yang hinggap di tanaman, itu juga disemprot. Siap. Disemprot ya. Nah, perlu juga Iksan tahu proses ini tidak bisa tiba-tiba muncul buah ya. Tidak bisa Ada. tiba-tiba muncul buah. Ini ada proses. Oh, siap. Jadi jangan sampai Ihsan bilang, wah ini komandan langsung jadi buah. Tidak, Siap. ini ada proses. Namanya polinasi. Polinasi. Jadi Oh, polinasi. siap. Jadi kalau buah melon ini mau berbuah, kita harus kawinkan antara jantan dengan betinanya. Itu harus dikawinkan. Siap. Kalau di alam yang ditanam oleh masyarakat, dia dikawinkan oleh binatang, sehingga dia tidak terlalu banyak. Siap. Kalau ini dikawinkan oleh manusia. Siap. Jadi setiap ini perlu Ihsan tahu, dari 20 tong yang ada ini dan ada berapa puluh pohon, ini sudah kita kawinkan 500 lebih. Luar biasa. Nah, 500 buah. lebih. Siap. Dan pohon yang buah yang sudah ada sekarang ini 149 buah yang sudah besar. 149 buah. 149 buah Siap. hanya dari 20 tong. Bayangin Ihsan. Siap. Berarti berapa banyak? Target saya nanti dari 20 tong ini hampir 1000 buah bahkan lebih. Nah, itu sudah bisa dihitung. Siap. Nah, mungkin kalau di Moratewe ini kami atau harga nanti menyesuaikan. Tapi kalau di Jakarta ini harganya 45.000 1 kilo. Jadi sudah Siap. bisa, ekonominya sudah dapat.